chapter 11 Boruto 2 Blue Vortex dimulai. Yos teman-teman, nanti malam adalah rilisan resmi versi Manga Plus ya. Jadi kita nantikan detail ceritanya paling lengkap besok nih. Tapi sekarang kita sudah dapatkan gambaran besar lengkap chapter 11 inti ceritanya itu seperti apa. Kalian pasti akan terkesan dengan Boruto yang mendadak terbang melintasi Kawaki hanya untuk datang lebih dulu menyelamatkan seseorang. Well, siapakah itu? Chapter 11 ini menampilkan pertempuran antara Himawari, Jiraiya, Hidari maupun Sarada. Tetapi yang tak kalah menjadi poin menarik, ternyata teknik regenerasi Jinchuriki Himawari itu akan mengesankan sob. Memang pada akhirnya kita memilih Boruto sebagai man of the match-nya teman-teman. Apa kalian berpikiran Hima akan bisa mengalahkan Jura karena sebelumnya terjadi pertempuran bom Jubi itu? Well, kita sendiri tuh antusias nih melihat atraksi para inkarnasi monster Breaker ini. Selain itu, ada panel menariknya di sini di mana kata Kasen Koji muncul di sebuah tiang besi di sana dan itu tepat di belakang Hidari sendiri. Wah, benarkah Kasen Koji ini menjaga juga putri dari Sasuke dan mengawasinya? Bersiaplah teman-teman, teknik terbang Dewa Petir akan bolak-balik dalam chapter kali ini dan kedepannya nanti. Let's go, kita bahas seluruh cerita inti Boruto 2 Blue Vortex chapter 11-nya tanpa part-partan ya. Kita mulai. Ahwe nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan update pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame tuh, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana ya. Nah, untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan pula nih channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date nih, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sanggi dati basa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, adegan dimulai pada sebuah prolog seperti ini. Himawari bangun di ambang kematian Inojin. Apa kekuatan yang sebenarnya itu? Tiba-tiba ledakan itu sudah terjadi di sana teman-teman. Hima membuka pohon tersebut sembari rambutnya menari-nari khas Kushina. Lihatlah itu, Jura sendiri takjub melihat momen seperti itu. Hima lalu turun di sana dan berjalan dari sana nih. Kemudian Jura meresponnya dan berkata seperti ini. Aku tebak ini pasti karena cakra ekor 9. Apa artinya ini? Si Kade dan Chocho kaget. Dia Himawari? Kita melihat Hima menghentikan langkahnya dan menoleh ke kanan. Dia melihat temannya itu tiba-tiba ada sesuatu yang dipikirkannya. Kita juga melihat bahwa si Kade sendiri mengingat momen Himawari ketika menyerang Jura nih. Beberapa saat dan kakinya dipatahkan kan? Dia sudah sembuh total. Bukankah kaki Himawari patah tadi? Kenapa sekarang sudah sembuh? Apa ini karena suatu hal kekuatannya yang misterius itu? Nah, langkah kaki Hima akhirnya mendekati Inojin. Dia kemudian menyulurkan tangannya ke batang pohon tersebut dan dams, rambut Himawari itu terangkat teman-teman. Tiba-tiba Inojin juga ikutan terangkat pula dari tusukan akar pohon tersebut. Ini seperti cakra regenerasi super milik Kurama dan Inojin sembuh dengan kekuatan itu. Benar-benar luar biasa sih. Si Kade bahkan Jura aja kaget dan tak percaya tentang ini. Hai Himawari, jangan langsung bergerak. Hah? Dia sudah tumbuh total ya? Kekuatan macam apa ini? Lukanya jadi tertutup. Si Kade kaget di sana melihat keadaan yang mustahil seperti itu. Himawari lalu mengatakan sesuatu. Aku belum tahu apakah dia sudah sembuh semuanya, tetapi bawa Inojin ke rumah sakit atau ninja medis terdekat. Si Kade dan Chocho melihatnya. Hima, apa kekuatanmu itu? Hima nggak ngejawab di sana. Dia tuh hanya meminta pada si Kade dan Chocho tidak ikut campur dalam pertarungan menghadapi Jura agar dia sendiri bisa tahu alasan kenapa Jura mengincarnya. Jadi Hima butuh konfirmasi tentang itu ya. Aku akan merasakan serangan-serangannya, hanya itu saja. Nah, Jura yang mendengarkan itu dia menatap dengan penuh penasaran tuh. Kenapa Hima itu bisa berkembang secepat ini? Ini membuatnya ingin benar-benar bertarung secara serius teman-teman. Di sana Hima langsung berkata kepada para rekannya juga, semuanya tolong larilah. Targetnya itu hanyalah aku seorang dan aku tak akan dengan mudah menyelamatkan yang lainnya secara bersamaan. Si Kade yang paham itu lalu memutuskan, Chocho, mari kita tinggalkan tempat ini dan ini adalah masalah Himawari dan kita percaya kepadanya kan. Jadi kita putuskan untuk membawa Inojin sesuai perintah Himawari.
Nah, di sana memang Jojo agak memikirkan Himawari, tetapi si Kade membentaknya. Pikirkan dengan tenang Jojo dan rasional saja. Kita harus memikirkan hidup sebanyak mungkin. Itulah yang Himawari katakan. Jangan pernah meremehkan Himawari. Jura kemudian berkata, ya, semoga kita bisa bertemu lagi segera ya para shinobi desa Konoha. Sebelum mereka pergi itu, Hima mengatakan seperti ini. Aku memiliki kekuatan ini dan aku ingin mengambil tanggung jawab ini di sini. Itulah yang aku rasakan dan ingin aku lakukan. Aku juga berpikir ayah dan kakak juga akan melakukan hal seperti ini kan. Jojo kemudian tersadarkan di sana dan dia percaya pada Himawari. Oke, jangan lupa kita harus makan pancake bersama loh ya. Hima menjawab, aku tak akan lupa tentang itu dan aku suka itu. Mereka si Kade dan Jojo sudah lari membawa Inojin. Sementara Himawari terlihat serius dengan raut muka dan rambut menari-nari lainnya Mini Kushina itu teman-teman. Langkah kakinya terlihat serius dan Jura berkata lagi, aku mengerti ini. Kau memang bukanlah orang sembarangan ya. Itulah kenapa kau mengambil keputusan sebesar itu. Aku juga tidak menyangka. Ya manakah Inojin dengan bodoh mengabaikan peringatan yang aku berikan. Tetapi itu malah membangkitkan kekuatan besarmu itu ya. Hima di sana membentak, diamlah kau ini, paham sih? Hima itu melancarkan pukulan telak ke perut Jura nih. Dia terlihat terlempar mundur. Hima tanpa ampun itu mengejar dengan menggunakan cakram tangannya itu. Pukulan terjadi di sana lagi dan Jura kali ini terpelanting cukup jauh teman-teman. Benar-benar monster tuh si Hima ini. Serangan-serangan itu sangatlah luar biasa. Ledakan-ledakan terjadi di sana dan kita melihat kayaknya Himawari masih unggul sekarang ya. Apakah Jura sedang mengatas seperti apa rasanya kekuatan Jinchuriki rubah ekor 9 nih? Ya mungkin saja. Tapi tiba-tiba dari balik asap ledakan itu Jura ini melesat terbang ke atas. Dia kemudian melesat turun menyerang Himawari dan lihatlah itu teman-teman. Rambut Himawari membentuk seperti sebuah cakra dan kayak ekor transformasi Jinchuriki. Mengesankan sekali. Ini yang terjadi pada satu panel resminya kemarin. Akhirnya Hima dengan rambut tersebut membuat satu bom bicu sangatlah padat. Kekemura itu diarahkan pada Jura. Lesatan terjadi. Jura terbang mundur dan dia melawannya dengan bom jubinya. Dalam beberapa detik kedua yang melemparkan serangan mematikan itu. Ini terjadi tabrakan di atas. Gelar ledakan super besar itu membuat area tersebut luluh lantah kondisinya. Benar-benar pertempuran mematikan seorang monster berekor inkarnasi keduanya itu luar biasa teman-teman. Si Kade dan Jojo yang berlari itu bahkan mereka melihat sendiri dari atas sana. Ledakan terjadi dan mengejutkan. Himawari serangan barusan. Nah kembali ke Himawari lagi nih. Tampak ya di area Himawari itu berpijak tanah itu mulai retak di sampingnya. Dan Jura itu masih terbang di atas sana. Kayaknya dia sangat terkesan nih dengan perubahan Himawari sekarang ini. Ini luar biasa Himawari, kekuatan itu. Kau sekarang layaknya seorang pembunuh berdarah dingin ya. Pada tahapan ini aku benar-benar terkesan kepadamu. Sementara itu sendiri Hima itu masih menatap serius momen ini nih. Dan dia itu hanya melihat Jura dengan salah fokus. Jura masih melanjutkan lagi. Bagaimana kau bisa mencapai kekuatan ini dalam waktu singkat? Tapi selain itu kau jangan meremehkanku. Jura menunduk dan tiba-tiba melesat menyerang Himawari dan dia terkena serangan itu. Hima bahkan gantian ditendang dan terlempar. Rambut Hima langsung menyala lagi. Jura sudah ada di belakangnya dan pergerakannya super cepat teman-teman. Tiba-tiba cas Himawari dihantamkan ke tanah itu dan momen itu begitu epic dimana Jura ini terkesan sangat overpower dalam pertempurannya. Kini Jura kembali di atas angin gantian daripada Himawari. Nah Hima lalu terluka dan cukup kesakitan itu. Jura mengatakan seperti ini, pertempuran ini benar-benar membuatku bergerak dengan bebas Himawari. Aku akan mencobanya lebih jauh lagi dan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Hima menatap dengan menahan tubuhnya itu. Panel langsung berpindah pada area di mana Hidari yang sebelumnya terjatuh karena terkena serangan petir Sarada. Di sana ada Konamaru Sarada sendiri teman-teman, Sumire dan beberapa Jonin Konoha lainnya. Nah di sana sang putri Uchiha itu berkata, itulah luka yang cukup fatal bukan? Aku jadi penasaran, kau bisa menguasai Chidori. Hidari hanya menatap dengan rinnegannya itu. Tiba-tiba dia menenggelamkan diri masuk ke tanah cakarannya itu. Akhirnya muncul lagi tepat di depan Sarada. Semuanya pada terkejut di sana. Dia sepertinya berkata sesuatu untuk Jura itu sendiri. Tapi Hidari juga mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu kalau itu disebutnya sebagai teknik Chidori. Bahkan teman-teman, jika disederhanakan nih, ketika Sarada bertanya itu, Hidari itu berbalik bertanya, apakah mata Sarada itu adalah Sharingan? Hidari mengaku menggunakan Chidori itu sangatlah kesulitan dan itu butuh Sharingan untuk melancarkan teknik tersebut.
mungkin dia dapat konfirmasi itu dari Jura pula ya. Melihat Sarada yang kebingungan, Konohamaru bertanya, "Apa kau punya hubungan dengan Sasuke?" Hidari dengan polos itu bilang, "Siapa dia? Aku bahkan tidak tahu apapun tentangnya. Kau terus-terusan melemparkan pertanyaan ya. Bahkan beberapa pun aku tak tahu maksud kalian itu." Di sini Hidari berkata, "Kalian ingin tahu siapa diriku? Aku juga sedang mencarinya. Itulah kenapa aku juga ikut datang ke desa Konoha ini." Tiba-tiba Sumire minta Konohamaru untuk melindungi Sarada, dan di sini dia bilang, "Sensei, orang ini menargetkan Sarada, atau mungkin mereka punya rencana sesuatu." Nah, setelah itu sebuah tangan muncul di belakang Sarada dan ledakan petir terjadi di sana, teman-teman. Entah ini Sarada yang menenggelamkan petir dadakan untuk melindungi tubuhnya, atau dia diserang dengan petir nih. Tapi kayaknya emang diserang sih. Dari raut mukanya yang kesakitan itu, Konohamaru berteriak, "Sarada, semuanya cepat lindungi dia." Para Jonin bereaksi di sana. Tiba-tiba Hidari langsung membakar para Jonin tersebut. Dia kayaknya menggunakan variasi lain dari teknik Katon Kazuchiya itu ya. Luar biasa sih. Nah, sesaat setelah itu Konohamaru langsung datang menyerang Hidari dari belakang dengan Rasengannya. Tapi Hidari ini bisa menghindar. Dia berbalik muncul di belakang Sarutobi itu dan dia menggunakan Chidori. Tapi Konohamaru yang menyadari itu, dia berbalik refleks nih. Adu Rasengan dan Chidori terjadi. Vortex Barrier. Bam, Konohamaru terlempar di sana dan Hidari masih berdiri tegar. Sarada yang lemas karena serangan petir dadakan disetrum ke seluruh badannya itu, tiba-tiba giliran Sumire yang merasakannya. Dia akhirnya membuat Sumire pingsan, nakama. Kini Hidari terlihat memimpin dan dia itu sangat kuat untuk para shinobi Konoha itu. Panel langsung berpindah kepada Himawari lagi. Di sana pertempuran antara Jura dan Hima berlangsung sangat sengit. Berkali-kali serangan Hima dibatalkan dan dia seakan terkena beragam pukulan dari Jura. Bonyok tuh dasi Hima. Bahkan dia Jura terlihat menggunakan matanya lagi. Hampir saja tubuh Hima itu terkena serangan bom tersebut. Jika tidak segera menghindar ya, bahkan bajunya robek terkena serangan tersebut. Akhirnya Himawari kesakitan dan tergeletak di tanah itu sambil memegangi perut bagian sampingnya di mana baju tersebut robek. Memang di sini Jura sempat memuji tingkat regenerasi Hima yang melebihi batasan Jinchuriki nih. Hampir mendekati level Biju itu sendiri. Namun konsekuensi dari itu, Hima mengorbankan banyak cakra dan dia sekarang tergeletak di sana. Nah, jelas Jura menyadari akan hal itu. Kurama juga mengatakan meskipun Himawari punya potensi menakjubkan, namun menghadapi inkarnasi ego Jubi seperti Jura itu jelas belumlah tandingannya. Apalagi ini juga dalam transformasi pertama mereka kan. Tiba-tiba di sebuah langit sana ketika Kawaki dan Delta terbang itu, mereka melesat mendekati target yang ingin mereka selamatkan. "Hei Kawaki, jangan marah, tetapi kau beneran ingin meninggalkan Boruto sementara ini? Siapa yang akan kau tuju?" Nah, namun setelah itu percakapan mereka merasakan kehadiran seseorang dari belakang melesat jauh lebih cepat daripada keduanya. "Hah? Boruto? Kemana dia?" Mereka disalip Boruto nih dan dia terbang juga lebih cepat daripada mereka untuk menyelamatkan seseorang. Ya, dia ternyata menuju ke lokasi Himawari, teman-teman. Jura menyadari seseorang datang di sana dan dalam beberapa detik Boruto ini menangkap Himawari menjauh dari Jura sendiri, teman-teman. Kita bisa melihat ya bagaimana Jura memperhatikan Boruto itu dengan seksama. Sementara itu di panel lain, Hidari sudah berhasil menangkap targetnya Sarada itu dan dia mengikatnya dengan tangan yang menjadi akar pohon tersebut. Dia kemudian berkata, "Aku memang sudah menargetkanmu sejak awal, Uchiha Sarada. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dan dia ingin Sarada penasaran apa yang bakalan terjadi jika dia memakannya ya." Intinya seperti itu. Sementara ini nih di atas Hidari sendiri ada sebuah tiang listrik itu dan gardu di sana ya. Seekor katak membawa sebuah tanda itu dan dia sang katak adalah katak Kashinkoji yang sering digunakan Boruto. Katak pengintai, teman-teman, juga mengkonfirmasi pula kepada Boruto pada akhirnya bahwa Sarada sudah tertangkap. Dengan cepat sambil membawa adiknya Himawari itu yang belum menyentuh tanah kayaknya itu, Boruto merapalkan tangan kanannya dan akhirnya berkata seperti ini, "Hiraisin no Jutsu." Yos, teknik terbang dua petir digunakan lagi. Tiba-tiba Boruto sudah muncul di atas Hidari tepat katak tersebut berada nih. Dia bahkan dengan cepat menggunakan senjata gurunya tersebut, Kusanagi. Yes, Boruto menebas dengan sangat sempurna dan dia menargetkan tangan Hidari itu. Nah, di sini lihatlah itu nih, Konohamaru, Jonin Konoha, Hidari sendiri dibuat penasaran sekaligus kaget kenapa Boruto bisa secepat itu datangnya. Di sini akhirnya ya Jura serta Hidari akhirnya mulai berkata bersamaan, "Otsutsuki Boruto ya."
Ya, sini sungguh luar biasa teman-teman. Dua tempat sekaligus diborong tuh sama Boruto. Lu bayangin ya, padahal di chapter sebelumnya si Boruto ini masih bermasalah dengan karmanya kan. Tetapi tiba-tiba dia muncul sekarang ini dan menyelamatkan Sarada serta Himawari loh. Betapa nggak kerennya tuh orang ini sekarang ini. Well, ini akan jadi hipotesa menarik. Kenapa Boruto bisa melakukannya, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ya nakama. Sepakat? Stay tune oke. Jadi itu ya pembahasan kita kali ini mengenai cerita lengkap Boruto 2 Blue Vortex chapter 11-nya, dan next time di besoknya lagi kita akan jelaskan lebih detail ya sesuai percakapan resmi dalam versi Manga Plus-nya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Yang pertama Saga Boruto 2 Blue Vortex, yang kedua Joy Boy The Library of Nika, dan yang ketiga Shonen ODSI. Ikutin semua ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi next time ceritanya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini oke. Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.